Bab 26. Dunia ini tidak apa-apa. Bila Anda terbangun, bila Anda mengerti, bila Anda melihat dunia ini menjadi baik, kita selalu merasa terganggu mengenai masalah kejahatan yang ada di dunia ini. Ada suatu cerita yang sangat bagus mengenai seorang anak laki-laki kecil yang sedang berjalan menyusuri tepi sungai. Dia melihat seekor buaya terperangkap dalam suatu jaring. Buaya itu berkata, "Maukah kamu mengasihani aku dan melepaskan aku? Penampilanku memang jelek, tetapi ini bukan kesalahanku. Kamu tahu bahwa aku diciptakan seperti ini. Tetapi bagaimanapun penampilan luarku, aku mempunyai kelembutan hati seorang ibu. Pagi ini aku sedang mencari makan untuk anak-anakku dan terjebak dalam perangkap ini." Kemudian anak ini menjawab, "Jika aku melepaskanmu dari perangkap ini, kamu akan menangkapku dan membunuhku." Buaya itu bertanya, "Apakah kamu berpikir bahwa aku akan membuat seperti itu kepada orang yang sudah menolong dan membebaskanku?" Anak itu terbujuk untuk melepaskan buaya itu dari jaring dan buaya itu menerkamnya. Ketika anak itu terjepit di antara rahang buaya, dia berkata, "Jadi inikah yang kudapatkan dari perbuatan baikku?" Dan buaya itu menjawab, "Sudahlah, jangan dipikirkan terlalu serius anakku. Ini adalah aturan dunia, hukum kehidupan." Anak laki-laki itu menyangkalnya sehingga buaya itu berkata, "Apakah kamu ingin menanyakan kepada pihak lain kalau yang kukatakan itu salah?" Anak itu melihat seekor burung yang sedang hinggap di atas dahan dan berkata, "Hai burung, apakah yang dikatakan buaya ini memang benar?" Burung itu menjawab, "Buaya itu benar, lihat aku. Beberapa waktu yang lalu aku pulang dengan membawa makanan untuk anak-anakku yang masih kecil. Bayangkan betapa takutnya aku ketika aku melihat seekor ular sedang merayap naik pohon mendekati sarangku. Aku sama sekali tidak berdaya. Ular itu menelan anak-anakku yang masih kecil itu, satu demi satu. Aku terus-menerus menjerit dan berteriak, tapi tidak ada gunanya. Buaya itu memang benar. Itulah hukum kehidupan, itulah aturan dunia." "Benar kan?" kata buaya itu. Tetapi anak itu berkata, "Berikan aku kesempatan untuk bertanya pada pihak yang lain." Kemudian buaya itu berkata, "Baiklah, silakan. Ada seekor keledai tua yang sedang berjalan di tepi sungai." "Hai keledai," kata anak ini. Buaya itu mengatakan demikian, "Apakah yang dikatakan itu benar?" Keledai itu berkata, "Buaya itu benar sekali. Lihatlah aku sudah bekerja keras untuk majikanku sepanjang hidupku. Sementara dia tidak pernah memberiku cukup makanan. Sekarang aku sudah tua, tidak berguna. Dia membiarkan aku begitu saja. Sekarang aku hanya berjalan berkeliling di hutan menunggu binatang buas menerkam diriku dan mengakhiri hidupku." Buaya itu benar. Ini adalah hukum kehidupan, aturan dunia. "Nah, benar kan?" kata si buaya. "Sudahlah," anak itu berkata. "Berikan aku satu kesempatan lagi, satu kesempatan terakhir. Berikan aku kesempatan untuk bertanya pada pihak lain. Ingatlah kebaikan yang sudah kuberikan kepadamu." Buaya itu berkata, "Baiklah, ini kesempatanmu yang terakhir." Anak itu melihat seekor kelinci lewat dan dia berkata, "Hai kelinci, apa yang dikatakan buaya ini benar?" Kelinci itu duduk dengan tenang dan berkata kepada buaya, "Apakah kamu berkata kepada anak itu?" Buaya itu menjawab, "Iya, memang demikian." "Tunggu sebentar," kata kelinci. "Kita harus mendiskusikan hal ini." "Ya," kata buaya. Tetapi kelinci itu berkata, "Bagaimana kamu dapat mendiskusikan hal itu jika anak itu ada di dalam mulutmu? Lepaskan dia terlebih dahulu, dia juga harus turut ambil bagian dalam diskusi ini." Buaya itu berkata, "Kamu cerdik sekali. Pada saat aku melepaskan anak ini, dia akan lari." Kelinci itu berkata, "Aku pikir kamu lebih pandai dalam hal ini. Bila dia berusaha untuk melepaskan diri, kamu hanya perlu mengayunkan ekormu sekali saja dan dia akan mati. Cukup adil," kata si buaya. Dan dia melepaskan anak itu. Pada saat anak itu terlepas dari mulutnya, kelinci itu berteriak, "Lari!" Anak itu lari menghindar dari sang buaya. Kemudian kelinci itu berkata kepada anak itu, "Kamu suka makan daging buaya?"
Orang-orang desa ingin makan enak. Buaya itu belum sepenuhnya lepas dari jaring itu. Sebagian tubuhnya masih ada di dalam jaring. Mengapa kamu tidak pergi ke desa dan mengajak orang desa ke sini dan sesudah itu berpesta? Anak itu melakukan apa yang dikatakan oleh kelinci. Dia pergi ke desa dan mengajak orang-orang desa ke tempat buaya itu. Mereka datang dengan kapak kayu pemukul dan tombak dan membunuh buaya itu. Pada waktu kembali anak itu datang bersama anjingnya. Ketika anjing itu melihat kelinci tadi, dia mengejar kelinci itu, menangkapnya dan menggigitnya sampai mati. Anak itu datang terlambat ke tempat itu dan dia melihat kelinci itu sudah mati. Anak itu berkata, buaya itu benar. Ini adalah aturan dunia. Ini adalah hukum kehidupan. Tidak ada penjelasan yang dapat Anda berikan untuk menjelaskan semua penderitaan, kejahatan, penganiayaan, penghancuran, dan kelaparan yang terjadi di dunia ini. Anda tidak pernah dapat menjelaskan semua ini. Anda dapat mencoba dengan rumusan-rumusan, dengan penjelasan agama, atau dengan cara apapun juga. Tetapi Anda tidak pernah dapat menjelaskan semua itu. Karena hidup adalah misteri, yang berarti pemikiran rasional Anda tidak akan dapat menemukan arti yang hakiki. Karena itu Anda harus bangun dan tiba-tiba Anda akan menyadari bahwa kenyataan hidup ternyata tidak bermasalah. Masalahnya ada di dalam diri Anda. Anda sendirilah masalahnya.